Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Iya, bagaimana kabar saudara hari ini? Tentunya kita tetap bersyukur, kita bersukacita selalu untuk mengawali bulan yang baru, bulan yang penuh sukacita di bulan Agustus ini. Mari kita panggil keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mungkin keluarga kita masih sibuk di dapur atau mungkin masih ada yang di kamar. Mari kita duduk bersama, kita menyembah Tuhan. Ya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kuasa Salib-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan Tuhan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
menyembah Tuhan, angkat suaramu. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah tercurah Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Haleluya. Kau menderita gantikanku. Terima kasih. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Ya, mari saudara, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan anugerah-Mu yang telah Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih jikalau saat ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, bisa beribadah bersama dengan keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat ibadah kami pada hari ini Bapa. Kami akan beribadah perjamuan kudus. Bapa, Engkau berkati Tuhan. Berkati buat Bapak Pendeta yang akan membawa firman. Berkati kami yang akan mengikuti ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhir boleh terjadi sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sempat ikut beribadah Tuhan. Engkau jaga, Engkau sertai Tuhan. Amin. Biarlah dari ibadah ini Tuhan bisa memberkati kami semua dari rumah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang-orang yang mungkin beribadah tapi belum sempat beribadah dan tidak bisa beribadah karena halangan internet Bapa atau apapun itu Tuhan. Kami berdoa Engkau tolong Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ya,
kita masuk dalam puji-pujian, saudara, mari kita angkat satu pujian, serukan namanya. Mari boleh berdiri, kita memuji Tuhan bersama. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus menara yang kuat, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Masih semangat saudara-saudara? Kita tetap memuji Tuhan. Kita mau angkat satu lagu, Betapa Hebat. Mari boleh kita masih tetap berdiri, kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan, betapa hebat Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga. Kuasa di bumi, di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
Kita katakan berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berbebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Allah kita, Tuhan Allah kita. Baik saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Karena Salibmu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Baik, kekasih-kasih Tuhan, kita telah dibawa untuk masuk dalam altar Tuhan yang kudus. Kita telah mempersembahkan pujian penyembahan kepada Allah di dalam hadirat-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami umat-Mu sepakat untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu, untuk menyerahkan hati, hidup, pikiran, perasaan kami, untuk diubah, dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, nyatakanlah sesuatu yang sangat pribadi bagi hidup kami ya Tuhan, agar kami pakai ini menjadi dasar dalam kehidupan kami, menjalani hari lepas hari kami. Kami undang kekuatan kuasa Roh Kudus datang dan menerjemahkan firman-Mu, agar kami paham dan mengerti. Kami percayakan urapan kuasa Allah bahwa hari ini akan terjadi pemulihan, hari ini akan terjadi kekuatan, sukacita, kemenangan besar lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah ini. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan topik mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang khusus. Tuhan selalu melihat hal-hal yang spesial, yang khusus di dalam diri manusia. Saudara-saudara yang terkasih, topik kita hari ini adalah mata Tuhan tertuju kepada yang khusus. Mari kita membahas surat Ayub, kitab Ayub. Kitab Ayub atau surat Ayub adalah sebuah kitab yang memiliki topik umum, yaitu tentang penderitaan. Dari pasal 1 sampai pasal 41, klimaks pasal 42 menceritakan bagaimana beratnya, sulitnya Ayub harus menjalani kehidupannya di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam saat itu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita baca dengan topik mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang khusus. Di dalam Ayub pasal 1, kita mulai baca kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mungkin kita sampai di situ dulu, kekasih-kasih Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang khusus karena Allah melihat ada sesuatu yang khusus dalam diri Ayub. Kekhususan itu dilihat dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Ayat ini sedang menjelaskan bahwa Ayub memiliki sebuah karakter yang khusus. Saudara-saudara yang terkasih, Allah selalu punya pandangan yang spesial kepada seseorang yang memiliki kekhususan. Allah melihat Ayub ada hal yang khusus yang menarik yang harus diperhatikan terus oleh Allah, yaitu Ayub punya yang namanya integritas, Ayub punya yang namanya hidup saleh, Ayub punya yang namanya karakteristik yang baik, yang berhubungan dengan Allah tetapi juga berhubungan dengan manusia. Saya yakin pada waktu itu bahwa kata khusus, kata jujur di sini adalah kata jujur yang diangkat dari integritas, yang artinya memiliki integritas terhadap Allah tetapi juga integritas terhadap manusia. Orang yang baik di hadapan Allah sudah tentu pasti harus baik di hadapan manusia. Allah melihat itu sebagai hal yang khusus di dalam kehidupan Ayub. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Ayub begitu mempertahankan karakternya. Orang yang punya karakter baik, orang yang punya jujur, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup menjauhi kejahatan adalah orang yang selalu mata Tuhan tertuju kepada orang itu. Orang tersebut adalah orang spesial di hadapan Tuhan. Allah selalu tertuju kepada orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, dan orang-orang yang menjauhi kejahatan. Kekasih-kekasih Tuhan, ini spesialisnya Ayub. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ia mengutamakan yang namanya hidup jujur. Ia mengutamakan dengan yang namanya hidup takut akan Allah. Ia benar-benar tahu harus bagaimana caranya menjauhi kejahatan. Ya. Ia takut akan Allah. Definisi takut akan Allah yang pada umumnya adalah tidak melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan sekalipun tidak ada orang.
Kekasih-kekasih Tuhan, ini ciri khas Ayub. Ini ciri kekhususan Ayub yang dimiliki oleh Ayub sehingga membuat mata Tuhan selalu tertuju kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita memiliki daya tarik. Daya tarik kita adalah memiliki integritas, memiliki hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan perhatian di hadapan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, ini sesuatu yang baik. Hari ini kita belajar tentang mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang khusus, dan kita dapati di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 bahwa Ayub punya kekhususan. Kekhususan itu terkandung di dalamnya adalah hidup jujur, hidup takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah karakteristik Ayub, inilah integritas Ayub, inilah yang dibangun Ayub selama ini bersama dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini kita tidak mencoba mencari perhatian dari mata manusia. Hari-hari ini kita tidak berusaha untuk membangun spesialis yang dibangun oleh diri kita terhadap manusia. Tetapi hari-hari ini kita sedang membangun integritas kita terhadap Allah. Roh takut kita, Tuhan terhadap Allah. Dan hidup menjauhi segala macam bentuk kejahatan. Itulah yang menjadi daya tarik Allah terhadap diri kita. Itulah yang menjadi daya tarik Allah terhadap pribadi kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada hal yang menarik yang kita harus pertahankan, yaitu jaga integritas kita, jaga kredibilitas kita, jaga hidup takut akan Tuhan, dan selalu menjauhi kejahatan. Orang yang takut Tuhan sudah tentu pasti harus menjauhi kejahatan. Bagaimana mungkin kita katakan kita hidup takut akan Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam kejahatan? Bagaimana mungkin kita mau anggur yang baru, tetapi kita mau taruh anggur itu dalam kantong yang tua? Seperti yang dikutip oleh yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam kitab Injil, bahwa orang yang memiliki anggur baru harusnya disimpan pula di dalam kantong yang baru pula, sehingga tidak koyak, tidak sobek, dan terbuanglah anggur itu dengan percuma. Tetapi orang yang memiliki anggur baru, orang yang mendapatkan berkat, mujizat, kemenangan, kesembuhan yang daripada Allah, berkat, kemenangan, kesembuhan itu harus dijaga, diakomodir, dibungkus di dalam hidup benar. Itu yang dimaksudkan Kristus, bahwa anggur baru harus ditaruh di tempat yang baru. Ada begitu banyak orang yang mendapatkan berkat, mujizat, kemenangan, kesembuhan, tetapi hidupnya masih pakai kantong tua. Sehingga sia-sialah semua kasih karunia Allah dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita jaga integritas diri kita, jaga hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Hal yang pertama yang kita belajar dari Ayub adalah kita harus punya karakteristik yang khusus, yaitu apa? Integritas, kebenaran, jauhi takut akan Tuhan, dan jauhi kejahatan. Hal yang kedua yang sangat menarik di mata Tuhan, sehingga begitu erat memperhatikan kehidupan Ayub. Kekhususan, kepribadian Ayub yang khusus lagi itu, saudara, yaitu ada di dalam pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kekasih Tuhan, saudara sudah bisa melihat kekhususan Ayub. Ayub berbeda dari manusia umumnya di tanah Uz saat itu. Kenapa? Karena dia mempertahankan, dia mengutamakan dengan yang namanya hubungan dengan Allah. Pada saat anak-anaknya berpesta, kesenangan sana sini dan sebagainya, di dalam pikirannya dia selalu mengkontekskan dengan kebenaran firman Allah. Jangan-jangan mereka sudah berdosa. Nah, ini orang yang punya proteksi hidup yang baik. Selalu hidupnya disejajarkan dengan firman Tuhan. Apakah hari ini saya berdosa atau tidak? Apakah perbuatan ini berdosa atau tidak? Apakah perbuatan ini menyenangkan Allah atau tidak? Apakah perbuatan ini membuat orang susah atau tidak? Ya, orang yang proteksi hidupnya baik, yang benar, adalah orang yang selalu hidupnya harus sejajar dengan firman Tuhan. Sebab itu,
Sebab itu Ayub pada waktu pagi-pagi benar dikatakan firman Allah bahwa ia bangun dan mulai mempersembahkan korban kepada Allah. Dia takut jangan-jangan anak-anakku berdosa. Orang tua yang baik, orang tua yang sigap di dalam memproteksi kehidupan rumah tangganya, yaitu dengan cara membangun persekutuan, mempersembahkan korban pujian kepada Allah, menyerahkan hidup kepada Allah. Ini proteksi Ayub, hidup Ayub yang luar biasa. Ini adalah sebuah kekhususan, ini adalah hal yang spesial. Kenapa mata Tuhan tertuju kepada Ayub? Karena Ayub memiliki hal-hal yang khusus, yang menarik. Sudah punya karakter yang khusus. Yang kedua, dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang khusus. Dia menjaga begitu erat agar hubungan ini tidak terputus. Dia menjaga jangan-jangan Allah marah terhadap saya, jangan-jangan Allah benci kepada saya karena perbuatan anak-anak saya dan sebagainya. Dia begitu bagaimana memposisikan dirinya agar setiap hari itu selalu sama dengan firman Tuhan. Ingat ini baik-baik, kekasih-kekasih Tuhan. Dia selalu mempertanyakan dirinya, apakah hidup saya ini sejajar dengan firman Tuhan? Apakah hidup saya ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Sebab itu pagi-pagi dia bangun dan dia langsung mempersembahkan korban kepada Allah. Dia berpikir, jangan-jangan hidup saya sudah berdosa. Nah, ini orang yang proteksi hidupnya bagus, perlindungan rohaninya bagus, perlindungan kepribadiannya bagus. Selalu berkata, jangan-jangan yang saya buat tadi pagi buat tetangga, jangan-jangan sudah bersalah. Jangan-jangan yang saya buat tadi pagi atau kemarin kepada orang lain, jangan-jangan itu adalah dosa. Cepat-cepat mengakuinya, cepat-cepat mempersembahkan korban sebagai korban pengampunan kepada Allah untuk memiliki kualitas hidup yang benar. Kekasih-kekasih Tuhan, ini menarik. Bagaimana tidak menarik? Sebab Ayub selalu mempertanyakan dirinya, apakah saya ini sudah benar di hadapan Tuhan? Pertanyaan itu diakomodir dengan cara mempersembahkan korban. Pagi-pagi ia bangun dan dia mulai mempersembahkan korban. Ia mulai berserah kepada Allah. Ia mulai membangun hubungan dengan Allah. Ia mulai bernyanyi bagi Allah. Ia mulai menyerahkan bagi Allah. Ia mulai berdoa pengampunan kepada Allah. Ini orang adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana caranya hidup. Ini yang Allah lihat itu adalah hal yang khusus di hadapannya. Selalu ingin memproteksi, selalu ingin menjaga dirinya agar benar-benar setiap saat, setiap waktu itu selalu sejajar dengan firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang khusus dan Allah dapati kekhususan itu dalam pribadi Ayub, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu memproteksi hidupnya menjadi orang rohani yang baik. Mari kekasih-kekasih Tuhan, ini menjadi contoh dan pelajaran bagi kita untuk dimanapun, kapanpun kita menjaga, kita mengawasi, kita melindungi cara hidup kita, agar cara hidup kita itu selalu sesuai dengan firman Tuhan. Jika saudara mempertahankan kualitas hidup seperti ini, kita mempertahankan budaya hidup seperti ini, maka mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang khusus dalam dirimu. Dan Allah melihat hidup Ayub adalah hidup Ayub yang khusus. Kenapa? Dia selalu melakukan hubungan yang erat dengan Allah. Mempersembahkan korban. Selalu ingin membawa dirinya agar benar-benar sejajar dengan Allah. Jangan sampai hari ini saya hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan sampai keputusan-keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan-jangan kehidupan yang saya jalani hari ini adalah persungutan, percecokan, pertentangan, akar pahit dan sebagainya sehingga tidak sesuai dan tidak sejajar dengan firman Allah. Cepat-cepat Ayub melindungi dirinya dengan cara mempersembahkan korban, menyerahkan hidup, berdoa pengampunan, dan meminta agar Allah menguduskan hidupnya. Ini proteksi hidup yang sangat luar biasa. Kita harus melindungi diri kita dengan firman Tuhan. Maka mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang khusus. Hal yang ketiga, kekhususan yang dimiliki oleh Allah Ayub. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam pasal 1 ayat yang ke-8, kebenaran firman Tuhan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan,
kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi dua kalimat yang hampir sama, yaitu pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 3, yang pada intinya adalah Allah mempromosikan Ayub. Ya. Kekhususan yang ketiga adalah Ayub dapatkan promosi khusus. Kasih kekasih Tuhan. Ayat 8 kalimat pertama dikatakan seperti ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Pasal 2 ayat 3 berkata seperti ini. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi seakan-akan Allah dengan sengaja menyerahkan dan mempromosikan, mempertontonkan Ayub di hadapan iblis. Kekasih-kekasih Tuhan, bukan iblis yang datang dan bertanya kepada Allah tentang Ayub, tetapi Allah yang mempertanyakan Ayub di hadapan iblis. Seakan-akan, apakah engkau tidak lihat Ayub? Apakah engkau tidak memperhatikan anakku Ayub yang begitu saleh dan jujur? Jadi kekhususan yang berikutnya adalah kekhususan Allah mempromosikan Ayub. Kasih Tuhan. Dan yang lebih aneh lagi, tidak dipromosikan di hadapan manusia, dipromosikan di hadapan setan. Kita tahu cara kerja, setiap kali Alkitab berbicara tentang setan dan iblis, selalu kerjanya ingin memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Apakah Allah tidak sadar akan hal itu sehingga begitu kuat untuk mempromosikan Ayub di hadapan iblis? Allah begitu yakin akan kepribadian Ayub sehingga dia tahu persis bahwa sekalipun iblis menjamah tubuhnya, harta bendanya, keluarganya, Ayub tidak akan pernah menyangkal Tuhan Allahnya. Sebab itu Allah begitu yakin. Kita harus hidup meyakinkan Allah. Kepribadian kita, hubungan kita, karakter kita, keluarga kita, masa depan kita, kita harus benar-benar meyakinkan Allah. Sehingga pada waktu Allah berbicara tentang diri kita, Allah waktu membahas pribadi kita, Allah tidak ragu dengan diri kita. Allah begitu yakin dengan Ayub. Bayangkan saudara, iblis datang kepada Allah. Tetapi bukan iblis yang bertanya kepada Allah. Tetapi Allah lah yang bertanya kepada iblis. Hei iblis, apakah engkau memperhatikan anakku Ayub? Dikatakan dengan jelas, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dikasih kalimat yang menarik sekali. Dikatakan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sapaan yang begitu dekat. Allah begitu yakin sekali dengan hidup Ayub. Sehingga pada waktu yang mempromosikan Ayub di hadapan iblis, Allah tidak ragu. Hidup kita itu harus benar-benar membuat Allah tidak ragu dengan kepribadian kita. Kekasih Tuhan. Siapa sih Ayub ini sehingga dapat dipertontonkan di hadapan iblis? Siapa sih Ayub sehingga ia boleh ditunjukkan oleh Allah di hadapan iblis? Ayub memiliki hal-hal yang khusus sehingga Allah pun melihat bahwa saya harus mempromosikan dia secara khusus di hadapan iblis. Bahkan ayat pasal 2 ayat 3 dilanjutkan lagi, tidak hanya menjauhi kejahatan, tetapi dilanjutkan dengan kalimat, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Saudara, kehidupan Ayub begitu meyakinkan Allah sampai di pasal 2 ayat 3. Kalau pasal 1 ayat 8 hanya berkata 3 topik, yaitu hidup jujur, hidup takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tetapi pasal 2 ayat 3 ditambah lagi gini, seperti ini. Ia telah tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku, ia tekun saudara. Jadi memang ada hal yang menarik dalam kepribadian Ayub. Ada hal yang khusus dalam kepribadian Ayub. Sehingga Allah tidak ragu lagi untuk mempromosikan dia di hadapan setan. Bayangkan di hadapan setan. Allah begitu yakin akan Ayub. Sampai dia tidak mempromosikannya terhadap tetangga. Biar hari ini tetangga coba kamu. Biar hari ini teman kantor coba kamu. Biar hari ini atasanmu coba kamu. Tidak. Tetapi dia langsung berkata, aku mempromosikan Ayub di hadapan setan. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kekasih Tuhan, Allah begitu yakin akan kepribadian Ayub.
sehingga ia mendapatkan promosi yang khusus di hadapan Allahnya. Orang yang punya karakter yang bagus, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup saleh, orang yang tekun, pasti akan selalu dijadikan ujung tombaknya Allah di hadapannya. Di seluruh jagat raya ini, saudara, Allah berani mempertaruhkan kehidupan Ayub di hadapan iblis. Kenapa? Allah tidak ragu. Jangan-jangan Allah ragu dengan kehidupan kita. Jangankan promosikan di hadapan iblis. Allah takut kalau promosikan kita dengan setetangga. Allah takut promosikan kita dengan atasan. Allah takut promosikan kita dengan teman sekantor atau orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Kehidupan kita belum begitu kokoh dan tekun di hadapannya. Sehingga mudah digoncangkan, mudah diombang-ambingkan. Allah ragu untuk promosikan kita. Tetapi bukan demikian dengan kehidupan Ayub. Iblis datang, Ayublah, Allah langsung mempertontonkan Ayub. Hai iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Allah begitu dengan yakinnya katakan buat iblis, dia takut Tuhan. Dia jujur. Dia menjauhi kejahatan. Allah benar-benar yakin sekali. Saya percaya waktu Allah berbicara di hadapan iblis, Allah begitu yakin dengan perkataannya. Hambaku Ayub hidup takut akan Tuhan. Hambaku Ayub jujur. Hambaku Ayub menjauhi kejahatan. Hambaku Ayub tekun. Allah begitu yakin membuat sebuah sikap pernyataan di hadapan iblis terhadap hambanya Ayub. Kekasih-kekasih Tuhan, Ayub mendapatkan promosi khusus. Promosi khusus, saudara. Selalu mata Tuhan tertuju kepada sesuatu yang spesial, yang khusus yang kita miliki. Ada karakter yang bagus, ada integritas yang bagus, ada hubungan erat dengan Allah dengan yang bagus, maka Allah siap mempromosikan kita. Hal yang keempat yang sangat menarik lagi yang tidak semua orang bisa menerimanya adalah di dalam pasal 2 ayat 10. Firman Allah, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pasal 1, pasal 2 sedang membahas tentang bagaimana Ayub menghadapi tantangan, sehingga itu adalah sebuah sikap terhadap orang terdekatnya, yaitu istrinya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah Allah mempromosikan Ayub di hadapan iblis, dan berikutnya adalah Ayub mendapatkan kepercayaan khusus. Saudara, masalah itu adalah kepercayaan. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam konteks Ayub, kitab yang ditulis dengan topik umumnya adalah penderitaan. Alkitab kita dapat simpulkan bahwa masalah itu, penderitaan itu adalah sebuah kepercayaan. Penderitaan itu adalah sebuah kepercayaan. Masalah itu adalah sebuah kepercayaan. Pada waktu itu belum ada yang namanya asuransi jiwa, sehingga Ayub tidak bisa mengklaim kalau anak-anaknya meninggal. Pada waktu itu belum ada yang namanya asuransi harta benda yang Ayub harus mengklaim bahwa nanti badai datang, kambing domba hilang, kita bisa mengklaim. Tidak ada. Tetapi di hadapan Tuhan, firman Allah katakan bahwa dia tetap tekun sekalipun iblis menjamahnya. Kenapa? Dia punya hal-hal yang khusus. Kekasih-kekasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa masalah adalah kepercayaan. Penderitaan adalah kepercayaan. Dalam konteks Ayub, hanya dalam jangka sekejap harta benda hilang, saudara. Anak-anaknya meninggal, saudara. Istrinya bahkan pergi dan meninggalkan dia. Tetapi dia fokus dan dia konsentrasi kepada sesuatu yang menarik perhatian Allah. Dia tetap masuk di sana, dia tetap bertahan di sana. Saudara, tidak mudah Ayub menghadapi kehidupannya. Dia begitu membangun dirinya bertahun-tahun, mendapatkan kambing domba, lumbung-lumbungnya dipenuhi dengan padi, dengan gandum, saudara. Anak-anaknya dibesarkan dengan capek dan setengah mati. Hanya dalam jangka 5 menit, hambanya datang lapor bahwa angin puting beliung menghancurkan kambing domba, tumbuh-tumbuhan hilang, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia hanya dalam jangka waktu sekian per jam saat itu. Tetapi sesuatu yang menarik bagi Allah Ayub adalah, masa kita hanya mau terima yang baik? Masa kita hanya mau terima yang namanya sembuh?
Masa kita hanya mau terima dengan yang namanya kecukupan? Masa kita hanya mau terima dengan yang namanya kemenangan? Kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini begitu banyak orang kecewa, mungkin kecewa dengan pemerintah, mungkin kecewa dengan instansi terkait, mungkin kecewa dengan sekitarnya, tetangganya, lingkungannya, orang terdekatnya. Mengapa saya tidak bisa lulus CPNS? Atau mungkin mengapa saya seperti ini keadaannya? Tetapi dalam kesemuanya itu, saudara-saudara, Ayub tetap tekun, saudara. Mari kita ikuti kehidupan kepribadian Ayub. Sekalipun saudara mungkin hari-hari ini sedang mengalami seperti itu, tekunlah, tetap tekun di sana, saudara. Tetap hidup takut akan Tuhan di sana. Tetap jauhi kejahatan. Jangan ambil jalur pintas, saudara. Jangan ambil potong kompas, saudara. Sebab apakah itu sejajar dengan firman Allah atau tidak? Ingat bahwa tantangan itu adalah sebuah kepercayaan. Jika saudara belum berhasil saat ini, saudara, percayalah bahwa itu adalah sebuah kepercayaan untuk Allah masih memproses saudara di hari-hari yang akan datang. Tantangan itu adalah sebuah kepercayaan. Dari sekian banyak orang di tanah Usa, Ayub mendapatkan kepercayaan untuk diuji, dijamah oleh iblis. Seluruh harta bendanya diporak-poranda, jabatannya diporak-porandakan. Kepribadiannya dihancurkan oleh iblis, tetapi dia takut Tuhan, dia jauhi kejahatan, dan dia tetap tekun di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, saya mau angkat saudara, jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan ragu, jangan bimbang dengan yang namanya anggur baru dari Allah. Pasti akan dicurahkannya bagi saudara. Siapkan kantong baru saudara, sebab Allah mau memberkati saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, tetap beriman di sana, tetap tekun bersama dengan Allah di sana. Semakin saudara alami masalah, semakin tekun di sana, sebab itu yang mendatangkan kepercayaan yang besar dalam hidupmu. Kekasih Tuhan, kalau saudara baca Ayub pasal 1 sampai pasal 42, apa yang saudara alami hari-hari ini tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Ayub. Bisa saja ada alasan untuk dia kecewa terhadap Allah. Bisa saja ada alasan untuk dia tidak melayani Allah lagi. Bisa saja ada alasan untuk dia tidak pimpin pujian lagi. Dia tidak ke gereja lagi. Bisa saja, saudara. Tetapi firman Allah katakan, Allah melihat Ayub tekun. Allah berbicara kepada iblis bahwa anakku, hambaku tekun. Tekun, saudara. Kekasih Tuhan. Menyesal, kecewa, atau putus asa itu hal yang wajar mungkin. Tetapi bukan berarti kita harus menghindar dari kehidupan yang dipertontonkan Ayub pada kita. Tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tetaplah setia di hadapan Tuhan. Jaga integritas, saudara. Tetap jujur di sana, saudara. Tetap tekun bersama dengan Allah. Bangun persekutuan dengan Allah. Dan saya yakin bahwa itu hal yang khusus yang tidak dimiliki oleh banyak orang dalam kehidupan hari-hari ini, saudara. Kekasih Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Agar kita tetap kokoh dan tetap kuat di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Saudara, kepercayaan, masalah penderitaan adalah sebuah kepercayaan. Tangkap itu, masuk itu, pegang itu, jalan itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kasih Tuhan kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur firman kebenaran yang telah datang kepada kami di pagi ini ya Tuhan. Akan menjadikan kami orang yang bukan biasa-biasa saja, tetapi hidup di dalam dunia ini, tetapi memiliki kekhususan-kekhususan yang daripada Tuhan. Tolong kami dan kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, agar hari-hari ini kami mempertontonkan hidup yang memiliki integritas yang tinggi, hidup takut akan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan dan teguhkan kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pendengar-pendengar di mana saja berada. Kuatkan dan teguhkan senantiasa ya Tuhan, agar kami senantiasa kokoh di hadapan-Mu. Tuntun pimpin kami hari ini ya Tuhan. Saat ini kami akan masuk bersama-sama dengan Engkau dalam sehidangan semeja dengan Engkau melalui perjamuan-Mu ya Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, jiwa roh kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu untuk bersama-sama dengan Engkau memperingati kejadian istimewa yang Engkau kerjakan bagi kehidupan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah
Allah kerjakan bagi hidup kita adalah hal yang tidak bisa dapat dikerjakan oleh siapapun di dalam dunia ini selain Allah. Mari kita koreksi hati dan hidup kita, bersihkan hati dan jiwa pikiran kita, agar kita layak siang hari ini di hadapannya, semeja sehidangan dengannya. Apa yang kita buat hari ini adalah lambang daripada apa yang akan kita buat suatu kelak nanti bersama dengan Kristus, yaitu masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sambil kita naikkan pujian ini satu kali lagi kepada pemimpin, imam yang ada dalam rumah atau orang yang dituakan, sambil lagu ini kita nyanyikan dan pemimpin akan melayani kita semua sampai kita dapat semua memegang roti dan darah yang tercurah dan terpecah bagi kita semua. Haleluya, haleluya kepada pemimpin untuk bisa melayani hamba-hambanya di saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan dengarlah firman kebenaran yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat bersama-sama dengan murid-muridnya dalam penetapan perjamuan malam, sesaat sebelum Ia ditangkap dan dibawa ke Bukit Golgota. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus melebihi kepala saudara dan dengarlah firman kebenaran. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Jemaat Tuhan, di tangan kita adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Ia tidak membayar kita dengan barang yang fana, tetapi Ia menebus kita dengan tubuh yang terpecah, dengan darah yang tercurah. Apa yang kita pegang hari ini adalah mengingatkan kita kembali tentang pengorbanannya yang ajaib bagi kita. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga,
Kami bersyukur sebab di tangan kami Engkau boleh izinkan dan layakkan kami untuk pegang tubuh-Mu yang seharusnya kami tidak layak. Tetapi oleh karena kasih karunia, Engkau melayakkan kami untuk semeja sehidangan dengan Engkau di pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami akan ambil dan makan. Kuduskan hati dan pikiran dan jiwa kami, agar kami layak dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkatlah cawan yang melebihi kepala saudara. Angkatlah cawan yang melambangkan darah Kristus melebihi kepala saudara, dan dengarlah firman kebenaran. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kekasih-kekasih Tuhan, di tangan kita adalah darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Hanya oleh karena darah Kristus terjadi perdamaian abadi antara jemaat Tuhan dengan Allah. Sebab itu mari kita minumnya bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami akan ambil dan minum, mengingatkan kami tentang kehidupan kami yang sudah berdamai dengan Allah. Dan kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur kita masing-masing di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur siang ini kami telah dengar firman. Kami juga telah ada dalam pesta dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kami menaikkan hormat, pujian, pengagungan hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita ada dalam doa syafaat pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan hidup kita dengan mempercayai bahwa Allah lah sumber kemenangan dan kekuatan kita semua. Kasih-kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, pagi menjelang siang ini kami telah bersekutu di dalam Engkau, mendengar firman, memberi persembahan bagi Engkau dan menyerahkan segala kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami taruh seluruh umat Tuhan ke dalam kekuatan dan kuat kuasa Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa dan serahkan keluarga Hanas B, keluarga Sinon, keluarga Rumbarar, keluarga Rumuat, keluarga Akerina. Tuhan pelihara hamba-hamba-Mu dalam kehidupan, baik suami, istri, anak-anak, cucu-cucu yang ada.
keluar masuk dijagai, dilindungi. Apapun yang dikerjakan dalam minggu ini, buat itu berhasil sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Pelihara kawal dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jika ada dalam masalah-masalah besar, tangan Tuhan ada di sana dan campur tangan sehingga mereka kuat dalam menanggungnya ya Tuhan. Kami berdoa dan serahkan keluarga-keluarga ini. Kami juga serahkan keluarga Bapak Sardak Jitmau, Bapak Yoel Jitmau, adik-adik kami Basna, keluarga Heluka Payage. Tuhan pelihara mereka dengan kasih-Mu. Kemurahan kebaikan Allah senantiasa Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin dengan kasih dan kemurahan-Mu. Senantiasa dilindungi, dijagai di hari-hari yang seperti ini. Kami mempercayakan kehidupan ini biar malaikat surgawi senantiasa berkemah melindungi anak-anak Tuhan ini ya Tuhan. Keluar masuk mereka dipelihara, makan, minum, pakai, segala kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga Kalesaran Taliti, keluarga Pongo, keluarga Warikar, Tunjanan, keluarga Nako. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, mereka yang senantiasa berada dalam naungan sayap-Mu, mereka dibawa kepak sayap-Mu. Terus Engkau pelihara dengan kemurahan kebaikan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau cukupkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga-keluarga ini ada dalam pertolongan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga Memiage, keluarga Rembet, keluarga Melantang, Kejem, saudara kami Iner, Nona, Ibu Yana, Ibu Yani, menyerahkan keluarga Om Jimmy, Ibu Ana. Tuhan pelihara mereka dengan kemurahan, kebaikan. Tuhan tuntun anak-anak Tuhan ini keluar masuk mereka dalam pekerjaan, pendidikan, ekonomi, mencari pekerjaan atau apapun yang digumuli hari-hari ini. Tangan Tuhan campur di sana, pertolongan Allah di atas segala-galanya, sehingga keluarga-keluarga ini, anak-anak Tuhan ini boleh diberkati siang dan malam ya Tuhan. Kami berdoa dan serahkan keluarga Hai, Ibu Desi yang ada di Kupang, saudara kami Juarman, saudara kami Siva dengan teman-temannya, dengan keluarganya, saudara kami Yeri. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu. Kami terus berkati dan kami terus berdoa agar keluarga ini terus senantiasa diberkati, dilindungi, dijagai, dijauhkan segala sakit, penyakit, wabah, penyakit apapun ya Tuhan. Keluarga Mabali, keluarga Tonjau Tuhan, Ibu Nova, Mama Nuri, keluarga Rantung, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Padanum, keluarga Padanum kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus hadir dan memberkati dalam minggu yang baru ini. Keluar masuk, dijagai, dilindungi, jauhkan sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya dalam kehidupan hamba. Apapun yang dikerjakan, buat itu berhasil Tuhan dengan kuasa-Mu. Waktu mereka berdoa dan mencari Allah, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh keluarga besar sekolah minggu yang ada. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Anak-anak ini boleh bertumbuh dewasa dalam usia pendidikan mereka. Engkau berkati sehingga mereka boleh sukses berhasil di dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesakitan. Kami berdoa buat saudara kami Yohan, saudara kami Otovina, Ibu Meti, Ibu Ana. Tuhan berkati, Tuhan jamah dan Tuhan lawat. Ibu Ina kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pertolongan darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus sanggup menolong dan memberkati pada saat mereka berseru memanggil nama-Mu. Darah-Mu tercurah dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai anak-anak Tuhan ini boleh mengalami kesembuhan dan kesehatan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ekonomi jemaat, pendidikan jemaat, makan, minum, pakai. Allah Roh Kudus Engkau pelihara dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pembangunan kami juga, kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Allah bekerja di dalam semuanya Tuhan, sehingga benar-benar pembangunan kami boleh terselesaikan oleh karena kuasa dan hikmat-Mu dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan situasi kami di hari-hari ini ya Tuhan, saat kami mengalami wabah penyakit corona ini ya Tuhan. Kami mohon hikmat Allah, kuasa Allah secara khusus memberikan kepada pemerintah, para aparat yang berkaitan, yang berusaha untuk mencegah penyakit ini dengan segala macam strateginya. Kami mohon hikmat Allah, kuasa Allah, Roh Allah bekerja supaya pemerintah dan segala instansi yang ada, para satgas, bahkan para medis, para perawat, mantri, tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga relawan, yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kesehatan. Tuhan hadir di sana dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka punya hikmat, kuasa dan otoritas Allah untuk memiliki kewenangan untuk mencegah semua ini. Berkati kami Tuhan dan jamah kami. Tolong setiap masyarakat agar bisa taat dan tunduk pada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan pemerintah, sehingga kami ikut ada di garis depan untuk mencegah penyakit ini. Kami berdoa buat para dokter, ilmuwan yang ada, yang berusaha hari-hari ini, universitas-universitas yang ada, yang berusaha untuk mencari dan menemukan vaksin daripada
wabah penyakit ini. Kami berdoa Allah Roh Kudus, waktu mereka bersujud mencari Allah, kuasa-Mu bekerja, Engkau hikmat di atas segala hikmat, Engkau punya segala-galanya, Engkau turun dan memberkati, Engkau menolong sehingga mereka menemukan apa yang harus diperlukan untuk mencegah dan mengobati penyakit ini. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Dinas Pendidikan yang hari-hari ini juga berjuang keras untuk mencari cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kami di atas tanah ini. Tuhan, tolong Dinas Pendidikan, pemerintah Indonesia supaya dengan cara yang tepat sesuai dengan kemauan Allah untuk menyalurkan kurikulum-kurikulum dan strategi pendidikan sehingga anak-anak kami bisa sekolah dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan kuasa-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, keluarga-keluarga yang hari ini mengikuti ibadah dan perjamuan ini. Tuhan, berkati keluarga besar Nako dengan keluarga besar Atanai, keluarga besar yang ada di Sumatera, yang di Jawa, di NTT, di Papua, di Maluku, di mana saja. Tuhan, berkati dengan kuasa-Mu waktu mereka mendengar pujian penyembahan, mengikuti pujian penyembahan, waktu mereka dengar firman, mereka diubahkan, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami telah mengembalikan persembahan, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Terima kasih Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, tangan-tangan yang telah mengulurkannya, kuasa Allah, Roh Allah bekerja dan mengembalikannya berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan serahkan kehidupan kami buat anak-anak kami yang mengikuti tes CPNS, mereka yang berhasil. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena tangan Tuhan telah bekerja sehingga Engkau boleh meloloskan mereka. Namun bagi mereka yang belum berhasil, mereka yang terus berjuang, kami berdoa Engkau jamah hati mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau juga kuatkan dan teguhkan mereka bahwa ada cara, ada waktu Allah yang tepat bagi kehidupan mereka. Buat mereka tidak berputus asa, tetapi mereka terus bersyukur di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih jemaat-jemaat kami yang ada di luar dari Jayapura melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan, berkati dengan kuasa dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga dan serahkan kehidupan kami di minggu ini. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan sebelum kita mengakhiri persekutuan kita di saat pagi menjelang siang ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan kekasih Tuhan, arahkanlah iman pengharapanmu kepada Kristus. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi, kasih karunia yang dicurahkannya secara cuma-cuma dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kasih itu mengandung berkat kesehatan. Kasih karunia itu mengandung kekuatan, sukacita, kecukupan, kelimpahan. Kasih karunia itu mengandung berkat-berkat ilahi Allah dan persekutuan yang manis di dalam kekuatan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa mengikat kita, mempersatukan dan mempererat kita sekalipun kita berpisah, dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang yang kedua kali untuk menjemput umat-umat pilihannya. Haleluya, haleluya, amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, atas nama Gembala Sidang, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam mengikuti persekutuan ibadah dan perjamuan kudus hari ini. Kita telah memasuki bulan yang baru di tahun 2020 ini. Kita semua percaya akan kasih karunia Allah menyertai kita. Kita terus berdoa, terus ikut menjadi orang yang peduli untuk berada di garis depan mencegah wabah penyakit ini dengan tetap menggunakan masker, berada di rumah jika tidak ada yang penting yang saudara harus keluar, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan terus berdoa. Kita semua percaya bahwa kelak kita akan melewati peristiwa ujian yang ada ini dan kita akan bersama-sama bersekutu di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.